BKM Masjid Agung Lombok Tengah menghaturkan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Ibnu Hazil yang telah sama-sama memberikan kesempatan di sore hari ini, kemudian juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menghadiri majelis ini. Tentunya kami berharap kita semua akan mendapatkan ilmu, yang mana ilmu ini bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum hadir. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami dari protokol akan menyiapkan waktu sekitar 15 menit. Akan ada nanti pertanyaan tanya jawab. Bapak-bapak yang ingin bertanya, akan ada pertanyaan. Kami siapkan waktu sekitar 15 menit sebelum berakhirnya majelis niki. Demikian mungkin yang perlu yang sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan majelis kita ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la ya'ti bil hasanat illallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi wa iyyakum fid darain, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang tiang hormati, muliakan, yang mendapatkan materi tentang fikih solat, tapi sebelumnya sebagai mukaddimah yang bahas tentang puasa, dan insyaallah nanti setelah niki baru kita bahas tentang solat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sampai umur bisa memasuki bulan Ramadan, hari yang kedua. Banyak di antara saudara kita yang mengharap bertemu dengan bulan suci Ramadan. Satu hari sebelum Ramadan sudah meninggal dunia. Dari kemarin kita melayat, bahkan tadi baru satu hari bertemu Ramadan, ada yang meninggal dunia. Di melayat di Lombok Timur, Aikmal bebidas pada Zohor. Jadi banyak saudara kita yang berharap bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak sampai. Dan alhamdulillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena banyak riwayat menjelaskan bagaimana keutamaan kita berada di bulan suci Ramadan. Sumtus shaimi tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah bertasbih. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wa du'auhu mustajabun. Doa orang yang berpuasa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun. Amal orang yang beribadah itu
adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Akhrajahu Ad-Dailami fi Musnad Al-Firdaus. Kemudian kita bahas tentang ahkamus saum, hukum kita berpuasa. Al-ahkamu al-arba'ah. Al-ahkamul arba'atu, hukum berpuasa yang 4 itu al-wujubu. Pertama adalah wajib. Wan nadbu, yang kedua adalah sunnah. Wal karohatu, dan yang ketiga adalah makruh. Wal hurmatu, dan yang keempat adalah haram. Jadi walaupun berpuasa ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Yang pertama wajibun. Hukum berpuasa itu adalah wajib. Wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Terdapat dalam 6 keadaan. 6 macam tempat kita wajib berpuasa. Yang pertama saumu Ramadhana, puasa Ramadan. Yang kedua saumul qadha'i, puasa qadha. Jadi ya bagi yang meninggalkan puasa ya tetap berkewajiban mengqadha puasa tahun itu setelah Ramadan. Seandainya kelewatan lagi tetap berkewajiban mengqadha puasa, tapi dibarengi dengan 1 puasa 1 hari 1 mud. 1 mud itu sekitar 7 on. Makanya kalau zakat fitrah 4 mud berarti 4 on ya. 7 kali 4 berarti sekitar 28 ya. Jadi hampir 3 kilo untuk bayar zakat fitrah. Kemudian yang ketiga saumul kafarati, puasa kafarat. Kafarati ziharin, seperti kafarat zihar. Zihar ini menyamakan punggung istrinya dengan ibunya. Pada ruan awak kanca inak. Itu hukumnya haram. Ya, walaupun tidak jatuh talak, hukumnya adalah haram. Kenapa kok bisa haram? Ibu kita yang harus kita hormati, muliakan, menyamakan dengan tubuh istri kita. Jadi khawatirnya membayangkan adalah ketika kita jima dengan istri, membayangkan orang tuanya. Makanya dalam Islam sangat ihtiyat, sangat hati-hati. Nah, kalau ada yang menyampaikan seperti itu kepada istrinya, wajib membayar kafarat zihar, yakni memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan fakir miskin, 60 fakir miskin. Au qatli au jima'i Ramadan, termasuk jima' Ramadan, merusak puasanya dengan jima'. Tapi kalau mendahului merusak puasa dengan yang bukan jima', tidak kena kafarat.
Misal buka si nasi dulu atau makanan baru unjima. Nah, itu sekadar batal puasanya. Tapi kalau merusak puasanya dengan jima langsung, itu yang menyebabkan kafarat. Memerdekakan budak, ya, sekarang tidak ada budak, ya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberikan fakir miskin, makan 60 fakir miskin. Kemudian yang keempat, as-saumu fil haji wal umrati badalan anil dzabhi fil fidyah. Puasa ketika haji sebagai ganti daripada menyembelih kambing. Nah, dalam dam ini ada wat takdir, wat ta'dil, ya. Dibagi menjadi 4 ya, jenis dam. Ya, seandainya meninggalkan larangan-larangan wajib haji, maka menyembelih kambing. Kalau tidak mau menyembelih kambing, tidak mampu, maka berpuasa 10 hari. 3 hari ketika melaksanakan ibadah haji dan 7 hari ketika pulang dari haji. Maka hukumnya adalah wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kelima, as-saumu fil istisqa'i idza amarul hakim. Puasa untuk meminta hujan apabila pemerintah mengumumkan untuk berpuasa. Jadi pemerintah menganjurkan, misalnya Bupati Lombok Tengah memerintahkan masyarakat muslim untuk puasa karena kita minta hujan, mau sholat istisqa, maka wajib kita semua untuk berpuasa. Wajib kita berpuasa. Kemudian yang keenam adalah saumun nadhri, puasa nazar. Kita bernazar, seandainya Allah memberikan saya kemudahan menuju tanah suci Mekah, maka saya akan berpuasa 10 hari. Maka wajib kita melaksanakan puasa itu. Kemudian hukum yang kedua adalah mandubun, sunnah. Wa huwal aslu fih, ini asal hukum puasa itu adalah sunnah. Wa yanqasimu ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ma yatakarraru bitaqarruris sinin, yang berkaitan dengan tahun. Kasaumi yaumi arafata, seperti hari puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah itu disunahkan, yusannu saumuhu li ghairil hajj, disunahkan bagi selain atau yang tidak mengerjakan haji. Wa tasu'a wa asyura, hari tasu'a tanggal 9 Muharram, wa asyura dan tanggal 10 Muharram. Ini yang berkaitan dengan tahun. Wal hadiya asyara min Muharram wa sitti min Syawal, wa sittin min Syawal. Dan termasuk juga tanggal 11 bulan Muharram, kemudian 6 hari di bulan Syawal. Dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, ma yatakarraru bitaqarruris syuhur. Ma yatakarraru bitaqarruris syuhuri,
sesuatu yang berkaitan dengan bulan, ka'ayyamil bid, seperti puasa bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 min kulli syahrin, setiap bulan. Kita juga dianjurkan berpuasa hari bid tanggal 13, 14, 15. Wal ayyamis sud, dan hari hitam, hari gelap, yaitu tanggal 28, 29, 30. Wasumiyat saudan disawa di layaliha. Kenapa dikatakan hari sud, hitam? Ya, karena gelapnya malam itu, ya, tanggal 28, 29, 30. Kemudian yang ketiga, ma yatakarraru bitakarruril asabi', disunahkan berkaitan dengan minggu, sepekan, kal itsnain wal khamis, seperti puasa Senin dan Kamis. Wa afdalu siyamin nafli, paling utamanya puasa sunnah, saumu yaumin wa iftaru yaumin, paling abdolnya puasa sunnah, satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Wa huwa saumu sayyidina Dawud alaihi salam, puasanya Nabi Daud alaihi salam, satu hari puasa, satu hari berbuka. Berat ya. Ada yang melaksanakan di sini? Agak berat ya. Puasa satu hari, berbuka satu hari. Kemudian hukum berpuasa yang ketiga adalah makruh. Ifradu yaumil jum'ati awis sabti awil ahadi, berpuasa hanya hari Jumat atau berpuasa hanya hari Sabtu atau berpuasa hanya hari Ahad. Jadi kalau kita mau berpuasa hari Jumat, kita harus gandeng biar tidak makruh, digandeng dengan hari Sabtu atau hari Kamis. Kalau mau berpuasa hari Sabtu, digandeng hari Ahad atau hari Jumat. Kalau mau hari Ahad, digandeng dengan Senin atau hari Sabtu. Jadi makruh hukumnya kalau kita berpuasa hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Fal Jum'atu Idul Muslimin, hari Jumat itu adalah hari raya orang Islam. Was Sabtu Idul Yahudi, hari Sabtu adalah hari raya orang Yahudi. Wal Ahadu Idun Nasoro, dan hari Ahad itu adalah hari rayanya orang Nasoro, Nasrani. Kemudian termasuk makruh wa saumud dahri liman yakhafud darara, berpuasa setahun penuh tanpa selang-seling, makruh hukumnya bagi orang yang khawatir membawa mudarat karena berpuasa terus tanpa henti selama setahun. Tapi kalau tidak khawatir ada darurat, ada mudarat, ada bahaya, maka tidak ada makruh. Tidak dihukumi makruh kalau tidak khawatir ada bahaya. Kemudian hukum berpuasa yang keempat
adalah haramun, haram. Wa yanqasimu ila qismaini, hukum berpuasa yang haram ini terbagi menjadi dua. Haramun ma'as sihhati, pertama hukumnya adalah haram tapi sah, walaupun haram berpuasa tapi sah. Wa huwa saumuz zaujati biduni idzni zaujiha, puasanya seorang istri tanpa izin suami. Jadi jemaah ibu ya, walaupun ibu-ibu ya yang hadir, walaupun puasa ini dianjurkan oleh Rasulullah, tapi tanpa izin suami, walaupun puasanya sah, ini maksudnya adalah puasa sunnah ya. Puasa sunnah misalnya hari Senin atau hari Kamis, tanpa izin suami, walaupun puasanya sah tapi berdosa. Makanya kalau mau berpuasa minta izin suami dulu. Kalau ada izin suami ya puasa. Tapi kalau suami bilang ndot dulu arak hajat, maka wajib istri mentaati suami. Kalau tetap berpuasa walaupun puasanya sah, berdosa. Suami didahulukan ya, daripada puasa sunnah. Kemudian haramun ma'a adamis sihah, haram dan tidak sah puasanya. Di samping haram hukum berpuasa, juga puasanya tidak sah. Bi khamsi suwarin, ini terdapat 5 bentuk, 5 contoh, 5 hal. Yang pertama, saumu yaumi idil fitri, puasa hari raya idul fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri syawal, tanggal 1 bulan syawal. Dengan lebaran ni puasa gawe demen lalu. Nah, itu hukumnya adalah haram dan tidak sah. Jadi kita berbuka dianjurkan bersenang-senang okay, menghadapi hari raya idul fitri. Kemudian saumu yaumi idil adha, puasa pada hari raya idul adha. Wa huwal yaumul ashiru min syahri dzil hijjah, puasa hari raya idul adha tanggal 10 bulan Zulhijjah. Jadi puasa di situ haram dan juga tidak sah. Kemudian yang ketiga, saumu ayyamit tasyriqi, puasa hari-hari tasyrik. Wahia yaumu 11, 12, 13 min syahri dzilhijjah, puasa hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Di samping haram juga tidak sah. Kemudian yang keempat, saumun nisfil akhir min Sya'ban, wahya 16, 17, 18 ila akhir syahri, puasa pertengahan akhir di bulan Sya'ban, tanggal 16, tanggal 17, 18, 19 sampai akhir bulan Sya'ban. Jadi kalau kita berpuasa tanggal 15 pertengahan akhir di bulan Sya'ban,
sampai akhir bulan Sya'ban hukumnya adalah haram dan tidak sah. Tapi nanti ada pengecualian, nanti akan dijelaskan di mana tempat bolehnya, di mana tempat haramnya. Kemudian yang kelima, haram, bukan yang kelima ya, tempat haramnya ya. Tempat haramnya yang kelima, saumu yaumis syakki, puasa pada hari syak. Wa huwa yaumut tsalatsina min Sya'ban, tanggal 30 bulan Sya'ban, maka haram kita berpuasa. Mas'alatun, suatu masalah, mata yajuzu saumi yaumis syakki awin nisbil akhir min Sya'ban, kapan kita boleh berpuasa pada hari syak dan kapan kita boleh berpuasa di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Yajuzu saumuhuma fi thalathi halatin, boleh kita berpuasa pada hari syak dan boleh kita berpuasa pertengahan akhir bulan Sya'ban pada 3 keadaan. Pertama, idza kana saumu wajiban, apabila puasa itu adalah puasa wajib, kakafarotin awin nadrin, seperti puasa kafarat, nazar, atau kakodoin, puasa kodok. Jadi kalau puasa Ramadan belum dikodok, masih ada yang belum dikodok 2 hari 3 hari misalnya, maka hukumnya sah mengkodok puasanya dan tidak haram tanggal 15 atau pertengahan akhir di bulan Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban. Termasuk juga puasa kafarat, puasa nazar, itu tidak apa-apa. Kemudian idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun, apabila dia itu istiqomah, sudah menjadi kebiasaan puasa sunat, wirdun, terus menerus, kasaumil itsnain wal khamis, seperti puasa hari Senin dan hari Kamis. Jadi ada orang yang istiqomah puasa Senin Kamis, dia tidak pernah tertinggal kecuali ada uzur syar'i, sakit dan sebagainya, baru dia tinggalkan. Istiqomah setiap hari Senin dan hari Kamis. Nah, kebetulan bertemu hari Kamis itu tanggal 16 bulan Sya'ban, maka boleh hukumnya dia berpuasa tanggal 16 tersebut. Atau bertemu dengan hari Senin tanggal 16 bulan Sya'ban, maka boleh dia berpuasa tanggal 16. Kemudian tempat bolehnya, idza wasalan nisbatsani bima qablahu bi ansoma yauma khamsata asyara fayajuzu lahu ayyasumal yaumal ladzi ba'dahu yauma sittata asyara wa idza shoma yauma sittata asyara jaza lahu saumu yaumi sab'ata asyara wa hakadha ila akhir syahri. Apabila dia
puasanya menyambung, nyambung. Misalnya dia berpuasa tanggal 15 bulan Syaban, maka boleh dia berpuasa tanggal 16 bulan Syaban. Dia kemudian puasa sunat bulan Syaban tanggal 16 bulan Syaban, maka boleh dia berpuasa tanggal 17 bulan Syaban. Dia berpuasa tanggal 17 bulan Syaban, boleh dia berpuasa tanggal 18. Begitu seterusnya sampai akhir bulan Sya'ban. Fa idza aftara yauman wahidan haruma alaih saumu baqiyatis syahri. Ini puasa sunat. Seandainya terputus satu hari, tanggal 16 berpuasa bulan Sya'ban, tanggal 17 nenten puasa. Kemudian milin puasa, kayun puasa tanggal 18, maka hukum berpuasa tanggal 17 itu adalah tidak sah dan haram. Jadi kalau terputus walaupun satu hari, kemudian ingin berpuasa lagi, maka hukumnya tidak sah dan haram. Belum waktu tanya jawab nggih. Nggih. Kemudian syurutu wujubis siyam, syurutu wujubis saum. Syarat wajibnya berpuasa. Yang pertama, ini khamsatun, ada 5, al-islamu fala yukhatabu bihi al-kafiru fid dunya. Tentu pertama adalah Islam. Jadi orang kafir tidak sah puasanya seandainya berpuasa, ya. Wa ammal murtaddu fayajibu alaih al-qada'u idza raja'a ilal islam taglidun alaih. Tapi kalau orang murtad, wajib dia berpuasa apabila dia kembali kepada Islam. Kemudian yang kedua, at-taklif. Sudah taklif, ayyakuna baligon akilan, harus balik dan berakal. Wa ammas sabiyyu fayajibu ala wali amrihi ay ya'murahu bis-saumi li sab'i sinina. Adapun anak kecil, maka orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya berpuasa karena berumur 7 tahun. Ya semampunya lah, melatih. Kalau tidak mampu 1 hari full, ya setengah hari, supaya anak ini dari kecil sudah tahu bahwa puasa itu adalah wajib bagi umat Islam. Jadi kewajiban orang tua kalau sudah berumur 7 tahun untuk menyuruh anaknya berpuasa semampunya. Wa yadribahu idza tarakahu li'isri sinina, dan memukulnya apabila meninggalkan puasa karena berumur 10 tahun. In ataqahu, kalau dia mampu sempurna, ya. Jadi semampunya. Kalau sudah berumur 10 tahun tidak mau, wajib tempuk. Tentu pukulan yang mendidik, ya. Dan sampai darah, ya, bahaya, ya. Cari tempat-tempat yang sekiranya tidak berbahaya sebagai pelajaran bahwa meninggalkan puasa itu adalah berdosa.
Kemudian yang ketiga, al-itaqatu, orang yang mampu berpuasa. Ai al-qudratu alaih. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Orang yang mampu itu ada secara hissi, ada secara syara'. Secara hissi, fala yajibu ala syaikhil harami ala syaikhil harimi wal maridi alladhi la yurja buru'uhu. Orang tua yang sudah sangat letih ya, yang sudah payah, sudah kelihatannya betul-betul tidak mampu, maka boleh dia tidak melaksanakan puasa. Dan orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, sakit parah dan tidak ada harapan untuk sembuh, maka boleh dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Ada secara syarak. Mana secara syarak? Fala yajibu alal haidi wan nufasa. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang haid dan nifas. Kemudian yang keempat, as-sihhatu, sehat. Fala yajibu alal marid, maka tidak wajib puasa bagi orang sakit. Wala yajibu alaihi, ini ada keterangannya, wala yajibu alaihi tabyitun niyah. Kalau orang sakit itu in wajada al maradu qabla al fajri, misalnya sakitnya dari malam ya, sakit parah dari malam, maka dia tidak wajib berniat ya, walaupun bisa saja besok sembuh ya. Misal dia demam ya, atau diare ya, malam sebelum fajar kita akan wajib berniat tabyitun niyah. Nah, bagi orang sakit di waktu malam tidak wajib untuk berniat, sekalipun besok mungkin dia sembuh. Fa illam yujad wajaba alaihi at-tabyitu was-saumu thumma in ada ilahi al-maradu aftara. Tapi kalau misalnya sakitnya setelah fajar ya tetap ya, misal terlihat dia akan mampu berpuasa karena sakit ringan ya, setelah fajar ya tetap wajib untuk berniat di waktu malam. Seandainya dia sakit ya, sakit ketika berpuasa tidak mampu ya, untuk meneruskan puasanya, ya silahkan berbuka ya. Silahkan makan atau minum ya, atau minum obat. Kemudian dhabitul mardi al-mubihi lil fitri, batasan orang sakit yang boleh tidak berpuasa. Jadi tidak sembarangan ya. Batasan orang sakit yang boleh untuk tidak berpuasa. Wa huwa alladhi yukhafu minhu al-halaku au ta'akhurus syifai
au ziyadatul maradi. Jadi batasan orang yang boleh untuk tidak berpuasa itu, yang pertama kalau dia khawatir dirinya akan tambah parah atau menyebabkan sakitnya semakin lambat sembuhnya kalau dia berpuasa, atau akan bertambah penyakit lain kalau dia berpuasa. Nah, dalam hal ini maka boleh hukumnya untuk tidak berpuasa. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran, sekadar pinang sekedik doang ya, maka lanjutkan puasanya. Kemudian al-iqamatu, orang yang bermukim. Fala yajibu 'alal musafiri alladhi yusafiru safaran tawilan. Maka tidak wajib orang yang musafir bepergian yang panjang ya, yang jauh, ukurannya sekitar 82 km. Jadi kalau lebih dari 82 km maka boleh dia tidak berpuasa. Wa yushtaratu li jawazil fitri fis safari an yusafira qabla tulu'il fajri. Disyaratkan bagi orang yang boleh tidak berpuasa karena mau bepergian jauh, dia itu bepergian sebelum fajar, sebelum terbit fajar. Lamun hingga subuh tahun lampak aja puasa gitu. Apalagi Yogyakarta kadu pesawat. Jadi tidak ada musyaqqah ya. Jadi kalau yang dibolehkan itu dia bepergian dari malam. Tapi kalau berangkat dari rumah setelah fajar, maka wajib dia berniat berpuasa. Ya, nggih, sebentar aja. Wa tajibu niyatut tarkhis indal fitri alal musafir, dan wajib berniat bagi orang yang musafir yang tidak berpuasa itu wajib berniat untuk mengambil rukhsah, keringanan. Jadi jangan sembarangan ndek ke musafir kanggung ke ndek puasa nggih. Lagu wajib berniat ada tarkhis, ada keringanan hukum dalam agama. Fal abdalu as-saumu lil musafir illam yashuqqu alaih. Paling abdol bagi orang musafir itu tetap berpuasa kalau dia tidak ada musyaqqah, kalau dia tidak merasa sulit dalam perjalanan. Apalagi makin lamun kadu pesawat nggih, Jawa Timur, Yogyakarta, tidak merasa musyaqqah, tidak merasa sulit, maka lebih utama adalah berpuasa. Tapi seandainya tidak berpuasa juga boleh, tapi abdolnya adalah berpuasa. Fa in syaqqa fal fitru abdalu. Tapi kalau dia merasa musyaqqah, merasa sulit betul dalam perjalanan, maka berbuka lebih utama daripada berpuasa. Jadi ini sekilas tentang puasa, mungkin nanti pengembangannya lewat kita tanya jawab. Terima kasih. Nggih, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kami